apa kabarnya hari ini? Masih baik-baik aja kan? Di video kali ini kita melanjutkan cerita Donghua Battle Truck Devon. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Pada saat ini, Tetua Yo merutkan kening dalam-dalam. Buku hitam itu berkelap-kelip dengan cahaya hitam. Tetua Yo menuangkan seluruh ki pertempurannya ke dalam buku hitam itu. Saat ki pertempuran mengalir masuk, deretan teks sandi muncul di dalam buku kuno hitam itu. Teks sandi itu terus berubah seperti rantai. Dalam waktu singkat, teks sandi itu menutupi seluruh area. Kemudian Tetua Yo menunjuk katak bermata raksasa itu. Dan seketika rantai teks sandi ini tampak memiliki kesadaran, terjalin dan meliuk di udara saat mereka terbang menuju katak bermata raksasa. Tepat di sekelilingnya. "Mundur!" teriak Tetua Yo, dan rantai teks sandi yang mengelilingi katak bermata raksasa itu tiba-tiba menegang. Sebelum katak bermata raksasa itu sempat bertanya-tanya, teks sandi itu telah mengikatnya erat-erat, sehingga katak bermata raksasa itu jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk, mengeluarkan suara aneh, seolah-olah sedang marah. Teknik sandi ini adalah teknik pengendalian. Dilihat dari penampilan Tetua Yo, ia tampaknya cukup percaya diri dengan rantai sandinya. Ini seharusnya menjadi kartu truf terakhir Tetua Yo. Tapi memang tidak mudah menjebak katak bermata raksasa dengan puncak bintang 6. Katak bermata raksasa yang tergeletak di tanah meraung marah. Tubuhnya memancarkan aura bertarung yang kuat. Mata raksasanya yang geram menatap tajam ke arah Tetua Yo. "Tidak bagus!" teriak Tetua Yo ketika melihat ini, tetapi sudah terlambat. Katak bermata raksasa dengan mudah menghancurkan semua rantai sandi di tubuhnya. Tanpa ragu sedikit pun, ia mengangkat kakinya dan melangkah menuju tempat Tetua Yo dan imam besar berada. "Imam besar, mundur!" Semangat juang Tetua Yo benar-benar terkuras. Sekalipun ia bisa melarikan diri, imam besar sudah tua dan tidak terlalu kuat, jadi tidak mampu mengimbangi. Melihat kaki berselaput kodok raksasa itu hendak mengentakkan kaki, hati Tetua Yo bergetar. Ia tidak akan pernah meninggalkan imam besar dan melarikan diri sendirian. Dengan lambaian tangannya, ia segera memanggil kembali buku hitam yang langsung membesar dan menghalangi jalan mereka. Tiba-tiba suara berat terdengar saat kaki katak raksasa itu menghantam buku hitam yang membesar dengan kuat, menghasilkan bunyi teredam. Buku hitam kuno itu hanya bertahan sesaat. Tetua Yo buru-buru menarik imam besar mundur, tetapi dalam waktu sesingkat itu mustahil baginya untuk melarikan diri. Buku hitam itu tak mampu menahan tekanan yang luar biasa dan tiba-tiba menyusut, membiarkan kaki berselaput katak raksasa itu mengentakkan kaki ke bawah lagi. Tetua Yo tak punya pilihan selain mendorong imam besar menjauh, membuat dirinya terperangkap di bawah kaki katak raksasa itu. Namun kaki berselaput katak bermata raksasa itu terbanting, menyebabkan seluruh ruangan bergetar. Sehingga imam besar didorong ke samping oleh Tetua Yo, terhuyung dan bersandar pada tongkatnya. Matanya dipenuhi rasa tak percaya. Perubahan mendadak ini benar-benar tak terduga. Saat kaki berselaput katak bermata raksasa itu terus menghancurkan tanah, para kurcaci lainnya bereaksi cepat, mengangkat senjata mereka dan menyerang monster raksasa di hadapan mereka. Meskipun sia-sia. "Semuanya, tembakkan semua senjata kalian ke katak bermata raksasa dan selamatkan kepala suku," Yolin meraung. Begitu ia selesai berbicara, semua projektil cahaya biru memborbardir katak bermata raksasa. Tapi katak bermata raksasa itu memasang ekspresi jijik, mengangkat garpunya dan mengayunkannya ke arah kurcaci-kurcaci itu. Melihat katak bermata raksasa menyerang mereka, Yolin mengumpat dalam hati. Tidak hanya bahan berkualitas yang di perutnya untuk membuat senjata, katak bermata raksasa ini memiliki kekuatan puncak bintang 6 sejak pertama kali muncul, menjadikannya makhluk yang tak terkalahkan bagi kurcaci-kurcaci itu. Segera hembusan angin kencang menerjang ke arah kurcaci-kurcaci itu, yang langsung ketakutan dan berhamburan ke segala arah.
Dengan tubuh mereka yang sudah tak berdaya, garpu ini kemungkinan besar akan membunuh mereka semua. Namun garpu itu terlalu cepat menghadapi kekuatan yang luar biasa. Seberapapun mereka berlari, mereka tak dapat menghindari serangan itu. Jadi semua manusia kecil langsung ketakutan. Wajah mereka memucat-pucat pasi, termasuk Yolin. Selama ratusan tahun mereka hidup damai di sini, melindungi gunung batu kehamilan ilahi dari generasi ke generasi. Meskipun binatang ajaib yang seperti segel ini sesekali mengganggu mereka, tetapi mereka tidak takut. Mereka belum pernah bertemu lawan sekuat katak bermata raksasa. Dengan senjata mereka saat ini, mereka bukanlah tandingannya. Namun di masa kejayaan manusia kecil, senjata yang mereka ciptakan lebih dari cukup untuk menghadapi lawan level bintang 6. Namun sekarang segalanya sangat berbeda. Di sini tubuh mereka yang rapuh dan keterbatasan material menghalangi mereka untuk menciptakan senjata besar yang sangat ofensif. Jadi sekarang mereka seperti semut, bergantung pada belas kasihan orang lain. Tepat ketika semua orang putus asa, tiba-tiba suara angin pecah terdengar hampir bersamaan dengan garpu kata bermata raksasa. Tiba-tiba, dentak baja yang memekakkan telinga bergema keluar. Garpu kata raksasa itu terbanting dan ia hampir terhuyung mundur. Matanya yang besar terbelalak kaget. Pupil hijau zamrudnya menyipit dengan cepat saat ia melihat ke arah yang mengusirnya. Di depan orang-orang kecil itu berdiri sesosok makhluk, memegang sesuatu yang tampak seperti naga api di tangannya, yang kemudian memadat menjadi penguasa api surgawi. Jelas orang ini tak lain adalah Xiao Yan, yang bergegas dari gunung batu kehidupan setelah mendengar berita itu. Sinor Yolin, pergi periksa Elderio, serahkan ini pada saya, kata Xiao Yan sambil menoleh ke Yolin. Mendengar itu, Yolin menatap Xiao Yan yang sekarang menyerupai dewa perang, memancarkan kekuatan yang luar biasa. Dipenuhi rasa kagum, Yolin ragu sejenak sebelum bereaksi, lalu mengumpulkan beberapa orang lainnya dan bergegas menuju tempat Elderio diinjak-injak. Tatapan Xiao Yan jatuh pada kata bermata raksasa itu. Setelah kekuatan jiwanya memilikinya, mata Xiao Yan sedikit menyipit. Auranya telah membuat katak bermata raksasa itu ketakutan hingga tak bergerak. Sepertinya katak bermata raksasa itu belum pernah melihat yang seperti itu sebelumnya. Mungkin Xiao Yan adalah satu-satunya yang lebih kuat daripada yang pernah ditemuinya seumur hidupnya. Kenapa saya merasakan gejolak yang familiar dari katak bermata raksasa ini? Gumam Xiao Yan dalam hati. Binatang-binatang sihir seperti anjing laut di sekitarnya yang tak menyadari bahaya melancarkan serangan ke arah Xiao Yan. Melihat ini, Xiao Yan sedikit mengernyit, menggerakkan genggamannya pada gagang penguasa api surgawi di tangannya. Kemudian api surgawi melonjak ke dalamnya. Lalu ia mengayunkannya dengan ganas ke arah binatang-binatang sihir seperti anjing laut di sekitarnya. Saat sebuah bayangan penggaris api menyapu ke segala arah, semua binatang sihir seperti anjing laut yang murka itu berhenti. Sesaat kemudian tubuh bagian atas dan bawah mereka terpisah dan darah panas berceceran di mana-mana. Satu serangan ini hampir membunuh semua binatang sihir seperti anjing laut yang terlihat, mengubah seluruh pantai menjadi bunga teratai merah darah. Air suci yang tadinya sebening kristal kini berwarna merah tua. Ini sangat kuat. Mulut Yolin menganga, sama sekali tak percaya apa yang dilihatnya. Dalam benak Yolin, tetua Yo adalah yang terkuat yang pernah dilihatnya. Bagi ras kurcaci sangat jarang, bahkan mustahil menemukan seseorang dengan bakat seperti itu. Tetua Yo sudah berada di puncak kultivasi di antara para kurcaci. 4 bintang adalah puncaknya. Entah itu Yolin atau penjahat lainnya. Kemunculan Xiao Yan yang berada dalam jarak sekitar 1 kaki dari mereka yang membuat semua orang terkesiap kaget. Karena pemandangan itu terlalu mengejutkan bagi mereka. Mulut mereka terngangak kaget, mata mereka terbelalak tak percaya. Suara mereka serak karena takjub yang seolah tak terpahami. Mereka semua mati dalam sekejap.
Orang ini berkali-kali lipat lebih kuat dari pemimpin klan kita. Mungkin ada ratusan binatang ajaib seperti segel di pantai, dan dia menghabisi mereka semua dalam satu gerakan. Sungguh mengerikan. Wow, dia benar-benar kuat. Lihat kata bermata raksasa ini, dia benar-benar ketakutan. Dia masih gemetar. Mata orang-orang kecil itu langsung dipenuhi kegembiraan. Situasi berbalik terlalu cepat. Dalam satu gerakan ini bukan hanya semua monster anjing laut terbunuh, tetapi kata bermata raksasa yang tadinya tak terkalahkan, memegang garpu, berpura-pura tak kena takut. Tetapi matanya mengkhianatinya. Di matanya ada rasa takut. Uap air beriak dari tubuhnya yang besar dan kulitnya yang halus tampak sangat panas. Semua tetesan air menguap menjadi kabut, tetapi tampaknya tidak dapat menguap sepenuhnya, seperti keringat kata bermata raksasa. Setelah kering, kabut itu akan muncul kembali di tubuhnya. Monster ini adalah kata bermata raksasa. Mata Xian sedikit menyipit. Dia tidak terburu-buru untuk bergerak, karena dia dapat dengan jelas merasakan kekuatan kata bermata raksasa di depannya. Kekuatannya puncak bintang 6 bagaikan semut di hadapan Xiaoyan, dan sama sekali tidak mengancam. Tentu saja, selain perbedaan kekuatan di antara keduanya, kata bermata raksasa itu juga tidak menunjukkan rasa krisis. Semakin Xiaoyan menatap kata bermata raksasa itu, semakin asing ia. Rasanya ketakutannya bukan pada kekuatan Xiaoyan, melainkan sesuatu di dalam dirinya. Xiaoyan perlahan menutup matanya, lalu tiba-tiba membukanya kembali. Dalam waktu kurang dari sedetik, pupil matanya berubah menjadi bola cahaya bintang biru yang menakutkan, menatap tajam ke arah kata bermata raksasa itu. Kata bermata raksasa itu tertegun oleh tatapan Xiaoyan, seolah-olah nyawanya telah direnggut. Ia terhuyung mundur, seolah berusaha melarikan diri. Sekarang pantai sudah diberantakan, dipenuhi bangkai binatang ajaib yang mirip anjing laut. Sejauh mata memandang hanya lautan bangkai dengan darah panas yang masih mengalir. Beberapa makhluk ajaib yang menyerupai anjing laut itu berjuang dengan enggan, memuntahkan darah dan mengeluarkan suara gemericik. Dengan hanya separuh tubuh mereka yang masih berkedut. Namun kata bermata raksasa itu tampak sama sekali tidak peduli dengan nyawa para monster anjing laut. Dari awal hingga sekarang, ia tidak pernah secara aktif membantu mereka. Dan para monster anjing laut itu tampaknya menyerang atas inisiatif mereka sendiri. Jadi semua ini terasa agak aneh. Jika monster anjing laut ini hanya merebutkan sumber daya dan mengabaikan nyawa mereka, itu terlalu gila. Tapi apa alasannya? Xiaoyan merasa semakin aneh. Cahaya yang berkilat di matanya adalah cahaya roh hantu. Ia merasakan sesuatu yang sangat familiar dengan kata bermata raksasa itu. Ternyata kata bermata raksasa itu memiliki aura unik roh hantu. Ketakutan kata bermata raksasa itu tampaknya disebabkan oleh rasa takutnya terhadap roh hantu dalam diri Xiaoyan. Namun aura yang dirasakan Xiaoyan saat itu membuatnya agak curiga. Karena aura unik roh hantu pada kata bermata raksasa itu sangat lemah. Jika roh hantu itu benar-benar ada di dalam kata bermata raksasa, ia tidak akan merasa begitu lemah. Memikirkan hal ini, Xiaoyan belum bergerak. Dan dia hanya menunggu. Pasti ada roh hantu di sini. Mungkin kegilaan monster anjing laut itu ada hubungannya dengan hantu ini. Termasuk mengapa air suci itu anehnya jernih. Bahkan ilusi di langit di atas dan bagaimana kata bermata raksasa itu bisa tumbuh sebesar ini di tempat ini. Semua ini pasti terkait erat dengan roh hantu ini. Setelah menganalisis ini, Xiaoyan tiba-tiba tampak mengerti segalanya dan semuanya masuk akal. Xiaoyan tidak membunuh kata bermata raksasa itu secara langsung. Ia sebenarnya sedang jual mahal. Sengaja membiarkan kata bermata raksasa itu kabur. Jika memang seperti dugaannya, jika hantu itu tidak ada di kata bermata raksasa, maka kemanapun kata bermata raksasa itu kabur, hantu itu pasti ada di sana. Dan semua ini dipandu oleh hantu di balik layar.
Hantu itu mungkin tidak pernah menyangka Xiaoyan akan datang. Roh hantu ini sungguh luar biasa, mungkin sedang merencanakan sesuatu. Sepertinya ia telah memperoleh kecerdasan yang luar biasa. Sayang sekali ia bertemu dengan saya. Kegembiraan Xiaoyan semakin menjadi-jadi. Saat memikirkan hal ini, Nan Emi memang kekurangan roh hantu. Jika ia bisa mendapatkan roh hantu ini, itu akan menjadi langkah maju yang signifikan untuk membantu Nan Emi membangun kembali tubuhnya. Memikirkan hal ini, Xiaoyan kembali mengerutkan kening. Raja Sisik Naga juga merupakan masalah besar, tetapi untuk saat ini ia perlu menemukan sumber aura roh hantu pada kata bermata raksasa. Ia akan mengalahkan roh hantu itu terlebih dahulu sebelum mempertimbangkan Raja Sisik Naga. Pada saat ini, kata bermata raksasa ragu-ragu, tampak terjebak dalam dilema. Xiaoyan menyadari hal ini. Kata bermata raksasa itu takut padanya, tetapi di balik itu ia jelas takut pada roh hantu itu. Xiaoyan tersenyum dingin pada dirinya sendiri, yakin bahwa ia telah mengendalikan pelaku yang memanipulasi segalanya di balik layar. Pada saat ini Penatua Yu diselamatkan. Ia linglung, darah menetes dari sudut mulutnya. Buku kuno hitam itu bukanlah benda biasa. Di saat kritis itu, buku hitam itulah yang menyelamatkan Tetua Yu, melindunginya dari serangan mematikan. Namun buku hitam itu juga rusak akibat serangan hebat ini. Nafas Tetua Yu melemah dan matanya redup, tetapi ia tetap memaksakan diri untuk menoleh dan melirik Xiaoyan di kejauhan. Melihat pemandangan mayat-mayat di sekitarnya, ia tampaknya akhirnya merasa lega. Menghela nafas panjang lalu pingsan. Imam besar buru-buru merawat luka Tetua Yu. Tongkatnya diselimuti cahaya hijau. Imam besar perlahan mengangkat tongkatnya, dan cahaya hijau di ujung tongkat berubah menjadi cairan hijau yang perlahan menetes ke mulut Tetua Yu. Setelah beberapa saat, wajah Tetua Yu kembali merona. Melihat pemimpin klan mereka baik-baik saja, sebagian besar orang memusatkan perhatian mereka pada Xiaoyan dan kata bermata raksasa. Keduanya masih terjebak dalam kebuntuan, dan yang lainnya tanpa menyadari apa yang terjadi, hanya bisa menonton dengan tenang dari pinggir lapangan. Xiaoyan sedikit mengangkat kakinya dan melangkah maju. Ia telah mengamati setiap gerakan kata bermata raksasa dengan seksama, mencoba memahami psikologinya. Sebelumnya, semua ini hanyalah tebakan. Ia tidak tahu apakah itu benar. Ia tidak bisa mengesampingkan kemungkinan bahwa roh hantu itu mungkin berada di dalam kata bermata raksasa. Ia khawatir roh hantu itu tersembunyi dengan baik dan mungkin tiba-tiba melepaskan kekuatannya. Ia tidak tahu peringkat atau kekuatan roh hantu itu, jadi kehati-hatian sangatlah penting. Jika peringkatnya tinggi, kekuatan yang dilepaskannya tidak akan diremehkan. Namun dilihat dari situasi saat ini, Xiaoyan masih cukup percaya diri. Ketakutan kata bermata raksasa itu padanya berarti roh hantu itu pasti telah merasakan aura roh hantu peringkat kelima. You Jue Mingling yang diberikan kepadanya oleh Kaisar Iblis Tua. Ini menunjukkan bahwa roh hantu di balik kata bermata raksasa itu tidak berperingkat lebih tinggi dari You Jue Mingling. Hal ini membuat Xiaoyan semakin yakin. Namun apa yang baru saja terjadi juga mengungkapkan bahwa roh hantu yang mengendalikan kata bermata raksasa dan binatang ajaib seperti segel itu bukanlah makhluk biasa. Mungkin merencanakan sesuatu. Xiaoyan teringat tempat di mana orang-orang kecil itu tinggal. Selain batu kehamilan ilahi, tampaknya tidak ada sesuatu yang sangat berharga yang akan membuat roh hantu berusaha keras untuk melatih sekelompok prajurit seperti itu untuk merebutnya. Xiaoyan agak bingung, apakah batu kehamilan ilahi begitu menarik? Mungkinkah target roh hantu itu adalah batu kehamilan ilahi? Di antara 3 keajaiban api surgawi, roh hantu dan segel roh, mereka semua adalah keajaiban yang terjadi secara alami, yang memiliki kekuatan langit dan bumi. Tidak seorang pun tahu bagaimana mereka dikandung. Keberadaan mereka adalah sebuah keajaiban. Di antara 3 keajaiban, mungkin ada beberapa yang mengembangkan kecerdasan yang sangat tinggi. Jika tebakan Xiaoyan benar, maka kecerdasan yang dikembangkan oleh roh hantu ini hampir tidak dapat dibedakan dari manusia.
atau bahkan lebih kuat, yang memahami strategi dan taktik. Jadi ini bukan masalah sederhana. Setelah Xiaoyan melangkah maju, memecah kebuntuan di antara mereka, kata bermata raksasa itu tampak semakin takut pada roh hantu di dalam tubuh Xiaoyan. Langkah Xiaoyan yang tampak santai ke depan justru melepaskan aura roh hantunya sendiri. Orang lain tidak menyadarinya, tetapi roh hantu yang mengendalikan kata bermata raksasa di balik layar dapat dengan jelas merasakan aura roh hantu yang jauh lebih kuat di dalam tubuh Xiaoyan. Aura roh hantu yang dilepaskan Xiaoyan bagaikan aliran deras gunung, dan aura di tubuh kata bermata raksasa itu tampaknya tak berarti dibandingkannya. Aura itu langsung ditelan oleh aura Xiaoyan dengan teriakan aneh. Kata bermata raksasa itu memutar tubuhnya yang besar dan berbalik untuk melarikan diri. Dalam pelariannya yang putus asa, tubuhnya menyusut dengan cepat di depan mata semua orang. Menyusut menjadi setengah ukuran tangan hanya dalam 5 tarikan nafas. Xiaoyan melihat ini, tersenyum dingin dan segera mengejar. Ia tidak bisa membiarkan kata bermata raksasa itu lolos. Begitu ia lolos, menemukan roh hantu di baliknya akan sulit. Meskipun areanya tidak luas, roh hantu itu sulit ditemukan dan pandai bersembunyi, sehingga sulit ditemukan dan ditangkap. Terlebih lagi, Xiaoyan tidak punya banyak waktu. Ia harus segera membangunkan kembali tubuh fisik Nan Erming untuk mencegah komplikasi lebih lanjut. Area di sekitarnya dipenuhi bangkai binatang ajaib yang menyerupai anjing laut. Menginjak darah yang lengket terasa tidak nyaman. Jadi Xiaoyan hanya menyelimuti dirinya dengan api surgawi, membakar semua yang ada di depannya menjadi abu. Xiaoyan kemudian mengejar kata bermata raksasa yang menyusut itu. Saat suara cipratan air yang nyaring terdengar, kata bermata raksasa itu menyusut dan melompat ke dalam air suci. Air suci itu berlumuran darah merah tua. Tanpa ragu Xiaoyan mengikutinya, melompat ke dalam air suci juga. Air suci ini hanyalah air biasa, bukan asam lambung. Jadi Xiaoyan tidak perlu khawatir akan korosivitasnya. Setelah Xiaoyan menghilang, sekelompok orang kecil di sekitarnya hanya bisa menatap dengan tercengang, benar-benar bingung. Di mata mereka, kata bermata raksasa itu seolah-olah telah menganggap Xiaoyan sebagai dewa. Tahu bahwa ia bukanlah tandingannya bahkan sebelum pertempuran dimulai, dan telah melarikan diri. Xiaoyan yang tampaknya enggan melepaskannya begitu saja mengejarnya. Manusia-manusia kecil itu umumnya kurang memiliki rasa sayang terhadap orang luar dan jarang menerima mereka. Namun pertempuran ini menanamkan rasa hormat yang mendalam kepada Xiaoyan dalam diri mereka. Jika bukan karena Xiaoyan, seluruh ras mereka kemungkinan besar akan hancur. Dengan setiap anggota dibantai tanpa kedatangan Xiaoyan, mereka pasti akan kalah. Mereka mungkin tidak pernah membayangkan bahwa bahaya yang begitu mengerikan mengintai di perut ikan iblis perut raksasa, yang secara langsung mengancam kelangsungan hidup mereka. Kemunculan kata bermata raksasa itu sungguh tak terbayangkan. Pendeta agung bersandar pada tongkat kerajaannya, pelan maju 2 langkah, matanya penuh pertimbangan. Yolin segera mengerti, akhirnya menyadari bahwa pendeta agung telah berlutut dan memanggil Xiaoyan sebagai dermawannya begitu ia tiba. Apakah imam besar sudah tahu tentang musibah yang akan menimpa kita dan juga tahu bahwa orang ini adalah dermawan klan kita? Itulah sebabnya dia memanggilnya dermawan kita saat dia muncul. Yolin mengikuti imam besar. Tuan Tuayo sudah dibawa ke rumah untuk dirawat. Melihat pertempuran telah berakhir, Yolin mengatur orang-orang untuk membersihkan medan perang. Baru setelah semuanya diatur, dia mendekati imam besar dan bertanya. Bukan hanya itu, orang ini memiliki hubungan yang mendalam dengan kita. Meskipun Tuan Muda mewarisi garis keturunan permaisuri, masa depannya cerah. Tetapi orang ini bahkan lebih kuat dari Tuan Muda. Masa depannya tak terduga. Urusannya bukanlah sesuatu yang bisa kita bicarakan berdua, kata imam besar. Mata hijaunya di wajah tuanya sedikit menyipit. Dia mengelus jenggot panjangnya dengan serius dan berbicara pelan. Yolin mengangguk tampak mengerti. Meskipun dia tidak mengerti jalur kultivasi,
Dia bisa tahu dari kata-kata imam besar betapa menakutkannya Xiao Yan di masa depan. Jadi Jolin tidak bertanya lebih lanjut dan beralih untuk melanjutkan urusan medan perang. Mayat binatang ajaib yang seperti segel ini merupakan sumber daya yang sangat berharga bagi mereka. Cukup untuk menopang kehidupan bangsa meliputi selama 100 tahun. Setelah Xuan tiba di klan binatang ajaib dan memasuki pegunungan primitif, kota Jusi menjadi tidak tenang. Beberapa kekuatan besar terancam dan ancaman ini datang dari istana obat. Tampaknya istana obat benar-benar telah mencapai batasnya. Inilah Amara Danceng. Yang kedua putranya telah tewas di tangan Xiao Yan. Sebagai kepala istana obat, ia telah sepenuhnya melampaskan amarah dan kebenciannya terhadap Xiao Yan. Istana obat telah memutus semua pasokan pil, bahkan dari aliansi pedagang. Sebagai pemasok pil terbesar, gangguan pasokan balai pil memiliki konsekuensi yang luas bagi kota Jusi. Banyak kekuatan yang bergantung pada pil untuk mata pencarian mereka menjadi gila. Kota Jusi kini berada dalam kekacauan. Dunia akan segera berubah. Di dalam balai pil dan Danceng berdiri dengan alis berkerut dan ekspresi marah. Aula itu dipenuhi orang-orang. Semuanya adalah anggota terkuat dari inti dari istana obat. Kepala istana, kita harus mencari keadilan bagi tuan muda apapun yang terjadi. Teriak seorang pria parubaya berjubah biru. Yang lain mengangguk setuju, sementara Danceng tetap tampak tenang. Kepala istana begini, selama kita menghentikan pasukan pil, seluruh kota Jusi akan berada di bawah kendali kita. Jika rencana ini berlanjut, tak lama lagi banyak kekuatan akan berpihak pada istana obat kita. Tentu saja rencana ini untuk menahan aliansi pedagang. Berdiri di sebelah kiri Danceng ada seorang pria parubaya bermahkota giok. Dengan wajah sehangat giok, tetapi sepasang mata yang panjang, sipit dan dingin membuatnya tampak licik dan berbahaya. Ia memegang kipas giok di tangannya dan mengipasi dirinya dengan lembut, menunjukkan bahwa ia memegang posisi tinggi di istana obat. Baiklah, aliansi pedagang ada di tangan Anda sekarang. Kami tidak meminta banyak. Selama aliansi pedagang menegaskan bahwa mereka tidak akan memberikan bantuan apapun kepada Xiao Yan, kami akan tetap menyediakan pil yang cukup. Mari kita lihat apakah aliansi pedagang memahami pentingnya kebijaksanaan. Kata Danceng dingin. Setelah menghentikan pasukan pil, salah satu alasannya adalah untuk mengganggu aliran obat di kota Jusi. Alasan kedua dan terpenting adalah untuk menguji aliansi pedagang dan melihat bagaimana sikap mereka terhadap Xiao Yan. Ia ingin menggunakan pil itu untuk mengendalikan aliansi pedagang. Jangan khawatir, Tuan Istana, aliansi pedagang mengutamakan bisnis. Melawan kami bukanlah cara seorang pengusaha. Mereka tentu tidak akan menyinggung kita hanya karena Xiao Yan. Mereka seharusnya tahu konsekuensi menyinggung kita. Aliansi pedagang tidak akan bisa menyediakan pil dan mereka tidak hanya akan kehilangan uang tetapi juga reputasi. Apakah aliansi pedagang benar-benar pantas melakukan hal seperti itu? Demi Xiao Yan, hanya karena sebuah bantuan. Saya rasa aliansi pedagang akan segera datang dan memberikan pernyataan. Pembicaranya adalah King Feng, manajer istana obat. King Feng adalah seorang pengusaha licik yang terkenal di istana obat dan dia telah mengelola bisnis penjualan selama bertahun-tahun dan telah menghasilkan banyak keuntungan bagi istana obat. Dengan munculnya berbagai kekuatan, permintaan masyarakat akan pil secara bertahap meningkat dan inilah yang membuat istana obat secara bertahap mencapai posisinya saat ini. Jadi, King Feng dapat dianggap sebagai salah satu kontributor istana obat. Semoga saja begitu menghancurkan aliansi pedagang sama saja dengan penghancuran ras manusia. Bagaimana dengan ras iblis dan klan binatang? Bagaimana sikap mereka? Danceng menatap semua orang dengan ekspresi serius. Setelah ledakan amarah Xuan di istana obat terakhir kali, Danceng mengerti bahwa meskipun Xuan tampaknya hanya memiliki rumah keluarga Xiao,
Dia memiliki sekelompok kakek tua yang berdiri di belakangnya, masing-masing dari keluarga terkuat di benua itu. Jika mereka benar-benar terlibat dan benar-benar berperang dengan rumah keluarga Sio, maka istana obat akan berada dalam situasi yang tidak menguntungkan jika orang-orang ini berdiri di belakang Xiuyan. Oleh karena itu, melenyapkan Xiuyan tidak semudah yang terlihat saat ini. Baik ras iblis maupun keluarga binatang ajaib belum menyatakan pendirian mereka. Ketika kami berdiskusi dengan mereka, mereka seolah mengatakan itu bukan urusan mereka. Tetapi terkadang kata-kata mereka tajam, sikap mereka ambigu. Seorang pria parubaya melapor, dan Cheng merutkan kening setelah mendengar ini. Dengan demikian, situasi telah jatuh ke dalam dilema. Namun sekarang sudah terlambat untuk memperbaiki kerusakan. Perseteruan antara istana obat dan Xiuyan bukanlah sesuatu yang bisa diselesaikan dalam semalam. Pertempuran itu benar-benar tak terelakkan. Dan Cheng bertekad untuk membalas dendam. Bahkan mempersembahkan harta berharga pun tidak menggoyahkan mereka. Raung dan Cheng. Kekuatan ras iblis dan keluarga binatang ajaib saja tidaklah tangguh. Tetapi ketika mereka bersatu, mereka membentuk kekuatan yang sangat besar. Dan yang paling ditakuti istana obat adalah fondasi mereka. Keluarga-keluarga ini mampu bertahan dengan damai di kota seperti kota Jusi, berdiri di antara kekuatan yang tak terhitung jumlahnya. Selain kekuatan mereka sendiri, fondasi mereka sangatlah penting. Semua orang tahu bahwa ras monster memiliki dodi bintang 9. Sementara keluarga binatang ajaib, meskipun tidak pernah dia akui secara publik, tak terbantahkan kekuatannya. Bagaimana mungkin sebuah kekuatan yang terdiri di puncak benua tidak memiliki kemampuan? Tidak ada yang tahu apa yang mereka sembunyikan. Tetapi fakta bahwa keluarga binatang ajaib dapat tepat bertahan berarti mereka memiliki kekuatan yang luar biasa. Di benua ini, mereka yang telah berkultivasi hingga tingkat bintang 8 sudah sangat sedikit, apalagi bintang 9. Mereka yang dapat menembus bintang ke-9 semuanya adalah makhluk kuat yang selamat dari bencana kuno. Keberadaan mereka seperti para dewa di benua Dodi. Namun ada lebih dari 1 atau 2 makhluk kuat dengan kekuatan bintang 9. Beberapa kekuatan keluarga besar memiliki ahli bintang ke-9 yang menyendiri, serta beberapa master tersembunyi. Makhluk-makhluk kuat ini saling menahan untuk menjaga keseimbangan saat ini. Tetapi jika suatu kekuatan merusak keseimbangan, ia akan menarik serangan balik dari kekuatan lain dan akan segera pecah atau bahkan musnah sepenuhnya. Setelah itu, situasi baru berpecahan kekuatan akan terbentuk, di mana yang kuat memangsa yang lemah. Oleh karena itu, istana obat sangat jelas tentang hal ini. Xiuyan telah sepenuhnya menunjukkan bahwa ia memiliki kekuatan untuk mempengaruhi arah kekuatan-kekuatan ini. Dan Cheng tidak habis pikir bagaimana Xiuyan bisa mendapatkan perlindungan dari begitu banyak keluarga berkuasa. Meskipun Xiuyan telah mengancam istana obat mereka, dan meskipun Dan Cheng sudah lama ingin mencapik-capik Xiuyan, ia selalu ragu untuk bertindak karena ia waspada terhadap kekuatan besar di balik Xiuyan. Dan Xiuyan juga menyadari bahwa istana obat telah mulai berencana untuk melenyapkannya. Para tamu dan ketua yang terhormat, saya dan Cheng percaya bahwa saya telah memperlakukan Anda semua dengan baik. Sekarang setelah Xiuyan membunuh 2 putra saya dan Cheng tidak bisa membiarkan dendam ini tak terbalaskan. Saya tidak bisa membiarkan keluarga kecil Xiu menindas istana obat saya. Sekarang istana obat membutuhkan bantuan Anda. Selama Anda bersedia membantu, Anda semua akan menerima pil yang tidak kurang dari tingkat kaisar. Tingkat 7 yang dimurnikan oleh istana obat. Selain itu, kami akan memberikan Anda sebuah hadiah yang berlimpah. Bagaimana pendapat Anda, para tetua dan tamu? Dan Cheng duduk di aula utama mengambil cangkir teh seladon dari meja kayu merah di sampingnya, mengikis teh dengan tutupnya beberapa kali, menyesapnya beberapa kali,
dan menatap serius orang-orang yang berdiri di satu sisi aula utama. Mereka semua mengenakan jubah hitam. Wajah mereka tertutup tetapi mereka semua memancarkan aura yang kuat. Kekuatan mereka semua di atas bintang ke-8. Dan inilah kartu truf terbesar Istana Obat. Dan kekuatan tempur terkuat yang pernah ditunjukkannya. Semua mata tertuju pada sosok-sosok berjubah hitam itu, tetapi tanpa diduga mereka disambut dengan dengusan dingin. Mengejutkan semua orang sehingga mereka tidak berani menatap mata mereka lagi. Setelah keheningan yang lama, suasana di aula menjadi semakin mencekam. Akhirnya salah satu sosok berjubah hitam membungkuk sedikit kepada Danceng dan berbicara dengan suara serak. Kepala istana, kami beruntung menerima perhatian Anda selama bertahun-tahun. Sudah menjadi tugas kami untuk berjuang dalam pertempuran ini. Dan kami sungguh berharap Anda akan memenuhi janji Anda. Danceng mendejakkan bibirnya senyum tipis, tersungging di wajahnya. Janji ya janji, tenang saja semuanya. Setelah Danceng selesai berbicara, pria berjubah hitam itu berdiri di samping dan tetap diam. Bagi mereka, mendapatkan pil kaisar peringkat 7 atau lebih tinggi yang mereka inginkan adalah sesuatu yang bahkan tak terbayangkan. Terlebih lagi, Danceng telah menetapkan persyaratan yang begitu murah hati. Selama mereka menginginkan pil, Istana Pil akan menyediakannya beberapa pun harganya. Hadiah ini terlalu besar. Bagi mereka, ia hanyalah seorang prajurit bintang 7. Mengapa mereka perlu memamerkannya secara megah? Namun, dengan persyaratan yang begitu murah hati, bagaimana mungkin mereka menolak? Berurusan dengan satu keluarga Sio saja bukanlah apa-apa. Bagaimana mungkin mereka tidak menginginkan tawaran yang begitu menguntungkan? Semuanya, bubar. Lakukan apa yang saya perintahkan. Saya akan mengasingkan diri untuk sementara waktu. Setelah saya menembus bintang ke-8, Istana Obat akan mencapai tingkat yang baru. Kekuatan Danceng selalu berada di puncak bintang 7. Hanya selangkah lagi dari bintang ke-8. Perbedaan antara puncak bintang ke-7 dan bintang ke-8 tampaknya hanya satu tingkat. Tetapi kenyataannya, perbedaan kekuatannya sangat jauh. Terlebih lagi untuk melewati hambatan ini, seseorang tidak hanya membutuhkan waktu kultivasi, tetapi juga kesempatan. Semakin tinggi levelnya, semakin sulit untuk menerobos. Beberapa orang berkultivasi seumur hidup tetapi hanya bisa terjebak di hambatan ini dan tidak dapat melewati setengah langkah pun. Saat Danceng berbicara, sepertinya dia sudah memiliki kekuatan untuk menembus bintang ke-8. Nadanya penuh percaya diri. Sepertinya Danceng telah melakukan persiapan matang untuk menembus bintang 8 dan bertekad untuk berhasil. Selamat kepada Master Aula atas keberhasilannya menembus Dodi bintang 8. Semua orang di aula mengepakkan tangan dan berkata dengan hormat. Setelah berbicara, mereka pelan bubar. Angin dan awan di kota Jusi bergejolak dan badai berdarah pasti akan terjadi. Berita itu dengan cepat menyebar ke rumah Sio dan King Horen juga menerima informasi dari Istana Obat paling cepat. Setelah mendengar ini, King Horen yang sedang duduk di aula utama rumah keluarga Sio baru saja menghela nafas lega untuk King Muar. Namun berita tentang perang yang akan terjadi antara Istana Obat dan keluarga Sio tiba. Seluruh keluarga Sio terdiam setelah menerima berita itu. Sekarang setelah Xion pergi, keheningan ini terasa semakin mencekam. Semua orang yang hadir tahu betapa kuatnya Istana Obat itu. Bagaimana mungkin keluarga Sio bisa melawannya? Keduanya bagaikan lilin yang mencoba menyaingi cahaya rembulan. Dengan kekuatan Istana Obat, mereka bisa menghancurkan keluarga Sio dalam sekejap. Saat ini, King Muar dan yang lainnya perlahan pulih dan sadar kembali. Tetapi mungkin butuh beberapa waktu sebelum mereka pulih sepenuhnya. Setelah mengetahui berita ini, King Horen segera mengirim orang untuk mengumpulkan lebih banyak informasi. Baru ketika berita itu kembali, ia merasa agak lega. Ternyata meskipun Istana Obat telah mengambil beberapa langkah, mereka tidak berani mengambil keputusan besar. Istana Obat juga waspada terhadap kekuatan di balik Xiaoyan.
Meskipun mereka kuat, mereka tidak berani menyerang keluarga binatang iblis dan ras iblis dengan mudah. King Horan telah mengantisipasi bahwa istana obat akan ragu untuk bertindak. Suyin mungkin tampak terisolasi, tetapi kenyataannya tidak demikian. Di belakangnya berdiri sekelompok tokoh kuat. Masing-masing merupakan kekuatan yang tangguh di benua Dodi. Klan Iblis Darah sudah pasti. King Huran pasti akan memihak Xiuyan tanpa syarat. Tetapi jika menyangkut kepentingan mereka sendiri, aliansi pedagang, klan monster, dan klan binatang ajaib, tiba-tiba sebuah pikiran terlintas di benak King Horan dan senyum tipis muncul di bibirnya. Saya sangat cemas akhir-akhir ini. Bagaimana mungkin saya lupa? Ini jebakan kita. Ikan itu telah memakan umpannya. King Horan terkekeh, raut lega terpancar di wajahnya. Mereka sudah membahas masalah ini ketika 3 kaisar berkumpul. Suyin sekarang tidak ada, ia hanyalah umpan. Dan istana obat, ikan besar ini, tanpa sadar telah jatuh ke dalam perangkap 3 kaisar. King Horan duduk sejenak lalu segera bangkit untuk membuat pengaturan dan memberitahu ras iblis dan keluarga binatang ajaib. Meskipun masalah ini telah dibahas sejak lama, tidak ada yang tahu bahwa hal itu akan terjadi begitu cepat. Istana obat memiliki cabang yang luas dan fondasi yang kuat. Jika perang benar-benar pecah, kekuatan istana obat tidak akan mudah digulingkan. Untuk menggulingkan istana obat sepenuhnya, mungkin perlu perencanaan yang matang. Sebaiknya istana obat bersikap santai. Semakin kurang siap pihak lawan, semakin menguntungkan mereka. Sekian dulu cerita kali ini, kita lanjut lain hari ya guys ya. Bye-bye.